Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 6 Agustus 2021, Jumat pertama di bulan Agustus. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sekaligus hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya atau dikenal dengan sebutan transfigurasi. Kita akan merenungkan peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor kepada ketiga orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Gunung merupakan simbol kehadiran Allah. Seperti Musa yang menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, dan seperti Elia yang diterima persembahannya di Gunung Karmel. Kini di Gunung Tabor, ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yakni Musa dan Elia. Penampakan ini menegaskan keilahian Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Dalam gereja Katolik, perayaan ini secara resmi dirayakan pada tahun 1457. Dan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002, peristiwa transfigurasi dimateraikan dalam doa rosario di dalam peristiwa terang, peristiwa yang keempat. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya juga menjadi ucapan syukur atas kemenangan tentara Kristiani yang memukul mundur pasukan Ottoman di Belgrado. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada satu nyanyian rohani berjudul Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Liriknya sungguh sangat dalam dan bagus untuk kita renungkan. Saya ingin menyanyikannya untuk saudara-saudari sekalian. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya
hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Wow, padang gurun kita akan diubah oleh Tuhan menjadi taman yang indah. Apapun yang kita alami, cukuplah untuk datang dan berlari kepadanya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, perayaan Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor ingin menegaskan identitas dirinya melalui suara dari awan yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Semakin menegaskan diri Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Penampakan kemuliaan ini ingin meneguhkan hati para murid supaya iman mereka enggak goyah ketika menyaksikan sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, acap kali dalam hidup ini kita berhenti pada pengalaman padang gurun ketimbang mensyukuri 1000 bahkan jutaan peristiwa Gunung Tabor yang kita alami. Kita bersungut-sungut ketika padang gurun COVID tidak kunjung selesai dan melupakan penyertaan Tuhan yang tetap hadir dalam setiap pengalaman hidup kita. Mari kita tengok pengalaman hidup kita. Betapa banyak peristiwa padang gurun yang berubah, yang diubah oleh Tuhan menjadi padang bunga. Marilah kita mensyukurinya dan jangan lagi kita bersungut-sungut. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.